Pulau Sumatera, salah satu dari 5 pulau utama di Indonesia, seringkali luput dari sorotan dunia. Padahal, di balik bentangan hutannya yang lebat, pegunungan yang menjulang, dan pesisir yang memukau, tersimpan segudang fakta luar biasa yang jarang diketahui orang. Dalam video ini, kita akan membongkar fakta-fakta menakjubkan tentang Pulau Sumatera yang akan membuat kamu memandangnya dengan cara yang berbeda. Bersiaplah untuk takjub, karena Sumatera menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita kira satu. Sumatera pernah jadi lokasi letusan gunung terbesar sepanjang sejarah. Letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu adalah salah satu letusan supervolcano terbesar dalam sejarah bumi. Letusan ini melepaskan sekitar 2.800 km kubik material vulkanik ke udara, bahkan abu vulkaniknya dapat ditemukan hingga Afrika, dan diperkirakan menyebabkan penurunan suhu global drastik selama bertahun-tahun. Beberapa ahli percaya bahwa letusan ini hampir menyebabkan kepunahan manusia, menyisakan hanya sekitar 10.000 individu di seluruh dunia. Dan peninggalan letusan gunung yang dapat kita nikmati saat ini adalah sebuah kawah raksasa yang kini menjadi Danau Toba, dan menciptakan Pulau Samosir di tengah danau tersebut. 2. Sumatera adalah rumah bagi hutan tropis tertua di dunia. Hutan hujan di Sumatera, terutama yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leser, merupakan bagian dari hutan tropis tertua di dunia, berusia lebih dari 130 juta tahun. Hutan ini lebih tua dari hutan Amazon yang berada di Amerika Selatan dan menjadi salah satu dari sedikit hutan dataran rendah yang tersisa di Asia Tenggara. Hutan ini tidak hanya penting dari sisi umur, tapi juga dari segi keanekaragaman hayati. Di dalamnya hidup ribuan spesies tumbuhan dan satwa, banyak di antaranya endemik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan Sumatera dan badak Sumatera yang semua itu terancam punah. Fungsi ekologisnya juga sangat penting, mulai dari pengatur iklim mikro, penyedia oksigen, hingga penjaga sumber air bersih bagi jutaan orang. Namun sayangnya, hutan Sumatera menghadapi ancaman serius dari perambahan, pembalakan liar, dan perluasan kebun sawit. Oleh karena itu kawasan ini diakui sebagai UNESCO World Heritage Site pada tahun 2004 dan terus diperjuangkan keberlangsungannya oleh aktivis dan lembaga lingkungan sampai saat ini. 3. Pulau Sumatera terbelah oleh patahan besar. Pulau Sumatera dilintasi oleh Sesar Semangko, sebuah patahan besar dan aktif sepanjang sekitar 1.900 km yang membentang dari ujung utara Aceh hingga selatan Lampung. Patahan ini adalah bagian dari sistem tektonik besar akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Resia. Sesar Semangko adalah sumber utama banyak gempa bumi darat di Sumatera. Ia bergerak secara strike slip, geser mendatar, dan menjadi ancaman nyata bagi kota-kota besar seperti Padang, Bukit Tinggi, hingga Banda Aceh. Selain memicu gempa, keberadaan patahan ini juga menciptakan relief alam khas Sumatera, seperti lembah-lembah sempit, pegunungan bukit barisan, dan bahkan danau-danau tektonik seperti Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Karena aktivitasnya yang tinggi, wilayah sepanjang patahan ini terus diawasi oleh ahli geologi dan BMKG, serta menjadi bahan penelitian penting dalam mitigasi bencana di Indonesia. Di markas rahasia Nazi. Pada masa Perang Dunia II, Sumatera pernah menjadi lokasi strategis dalam operasi rahasia Jerman dan Jepang. Khususnya di wilayah Sabang, yang terletak di ujung barat Laut Pulau Weh, bagian dari Aceh, terdapat pelabuhan dalam yang sangat cocok digunakan untuk operasi militer tersembunyi. Jerman, yang bersekutu dengan Jepang saat itu, mengirimkan kapal selam U-boat ke perairan Samudra Hindia sebagai bagian dari operasi monsun. Tujuannya adalah untuk mengganggu jalur pelayaran sekutu. Sabang dijadikan markas pengisian bahan bakar rahasia bagi kapal selam Jerman, bekerja sama dengan Angkatan Laut Jepang. Operasi ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi karena lokasi Sumatera sangat strategis namun relatif jauh dari pengawasan sekutu. Meski kini tidak banyak dikenal, dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa keberadaan markas rahasia ini menjadi salah satu jejak keterlibatan Sumatera dalam dinamika global pada masa perang. 5. Nama Sumatera berasal dari kesalahan sejarah. Asal-usul nama Sumatera berasal dari kesalahan penyebutan oleh penjelajah asing terhadap nama Kerajaan Samudra Pasai, sebuah kerajaan Islam yang pernah berjaya di wilayah Aceh pada abad ke-13 hingga 16. Dalam berbagai catatan pelaut dan penjelajah asing seperti Marco Polo, 1292, dan Ibnu Battuta, 1345, Kerajaan Samudra
disebut dengan pelafalan yang berbeda-beda, seperti Sumatera, Samotra, hingga Sumendera, karena keterbatasan pemahaman dan pengucapan bahasa lokal oleh para penjelajah tersebut. Lama-kelamaan, nama Sumatera melekat dan digunakan secara luas oleh dunia luar untuk merujuk pada seluruh pulau, meskipun awalnya hanya mengacu pada satu kerajaan di bagian utara. Nama ini pun bertahan hingga kini dan menjadi identitas resmi salah satu pulau terbesar di Indonesia. 6. Sumatera punya tradisi menyambut tsunami. Di Pulau Simele, sebuah pulau kecil di lepas pantai barat Aceh, hidup masyarakat yang memiliki kearifan lokal luar biasa dalam menghadapi bencana tsunami. Mereka menyebut tsunami dengan istilah lokal, smong. Tradisi, smong, berasal dari pengalaman nyata masyarakat Simele saat menghadapi tsunami besar pada tahun 1907. Sejak saat itu, mereka menciptakan cerita rakyat, lagu-lagu daerah, dan syair yang mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda datangnya tsunami, seperti gempa kuat diikuti air laut yang tiba-tiba surut. Pesan-pesan ini diajarkan secara turun-temurun sebagai bagian dari pendidikan budaya sehari-hari. Ketika tsunami Samudra Hindia terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004, pengetahuan ini terbukti menyelamatkan nyawa. Saat banyak daerah lain mengalami korban jiwa sangat besar, lebih dari 90.000 penduduk Simele selamat, karena mereka secara spontan berlari ke tempat tinggi segera setelah gempa mengguncang sebelum gelombang datang. Tradisi, smong, kini diakui secara internasional sebagai contoh mitigasi bencana berbasis kearifan lokal yang sangat efektif. Pemerintah, LSM, dan lembaga penanggulangan bencana di berbagai negara kini mempelajari bagaimana nilai-nilai tradisional dapat dijadikan alat kesiapsiagaan yang kuat dalam menghadapi bencana alam.